Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Najahin. Ini adalah video dokumentasi saya bagaimana saya mencoba belajar untuk berbicara di depan kamera untuk tidak malu mengungkapkan apa yang saya ketahui, dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan itu ada poin ataupun pengetahuan baru ataupun istilahnya pengalaman untuk teman-teman yang bisa diambil dan diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman semuanya. Cuma yang jelas ini adalah video dokumentasi untuk saya, karena bisa jadi mungkin next day atau next year saya coba ingat-ingat, ternyata ini adalah remind myself gitu ya, jadi mengingatkan diri kita, karena bisa jadi setiap ucapan itu ya akan balik lagi ke dirinya sendiri. Kalau di khutbah-khutbah itu, kalau di ceramah-ceramah Islami ya, atau mungkin yang beragama Islam itu selalu ada khotib itu selalu mengingatkan usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, bahwa ya kita ngingetin ya diri kita gitu, karena bisa jadi ucapan itu ya balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi ini tuh kayak remind myself aja supaya ngingetin some days, oh ternyata ini loh yang pernah saya ucapkan dan it happened to me, jadi ya harus dipraktekkan gitu maksudnya. Nah, di video dokumentasi ini saya mau sedikit berbagi kepada teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada nilai positif atau nilai pengetahuan yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang belum teman-teman ketahui, itu bisa teman-teman ambil. Tapi misalnya ini tidak, ini adalah hal yang biasa saja, it's okay. Just skip this video gitu, di skip aja. Tidak apa-apa, nggak jadi masalah juga, karena saya di YouTube channel ini saya coba untuk belajar how to speak gitu ya. Bagaimana saya ingin bisa berkomunikasi, belajar menyampaikan sesuatu sehingga audiens bisa menerima poin dari apa yang saya sampaikan. Nah, jadi ceritanya pagi tadi itu saya main Instagram, scroll-scroll, kemudian saya mendapati satu postingan, kalau tidak salah Bang Raim Laode ya. Jadi beliau itu sampaikan bahwa sukses itu adalah suatu tempat yang tidak nyaman gitu. Dan saya coba pikir-pikir, saya coba pahami kenapa sukses ini adalah sesuatu ataupun tempat yang tidak nyaman. Ternyata jelas ya. Jadi untuk mencapai sebuah kesuksesan itu kita harus melewati ketidaknyamanan banyak hal. Misalnya, contoh misalnya kita mau sukses jadi YouTuber taruhlah misalnya. Ya kan kita mau tidak mau harus punya konten setiap hari gitu ya, ngisi kontennya, kemudian harus berjuang, harus mengalahkan rasa malas, dan it's nggak nyaman banget gitu. Karena yang nyaman itu ya tiduran, santai, nonton Netflix, nonton video ini, santai, rebahan, it's nyaman banget. Tapi ya kita nggak tahu, kenyamanan itu bisa jadi justru tidak menjadikan kita sesuatu. Tapi ketidaknyamanan bisa jadi menyampaikan kita pada keberhasilan ataupun kesuksesan. Nah, ini tuh kayak mukul diri sendiri gitu. Mukul diri sendiri, keplok. Oh iya ya. Ternyata benar gitu. Kalau mau sukses itu ya banyak hal yang akan kita rasakan itu nggak nyaman. Kayak saya harus, mungkin jika video ini nanti sukses di masa yang akan datang, karena saya uh, harus taruhlah misalnya channel ini ya, maaf, misalnya channel ini benar-benar berhasil, kan saya harus melewati, harus posting banyak, harus berbagi dan sebagainya, harus buat konten, dan itu kayaknya bikin kita itu harus berusaha lebih. Termasuk teman-teman semua yang punya usaha apapun, yang sedang berjualan, yang sedang bekerja, pasti teman-teman sebetulnya nggak ngerasa nyaman, tapi toh butuh gitu, dan ingin sukses gitu, ingin berhasil di waktu yang akan datang. Jadi yang jelas, kadangkala untuk sampai ke kesuksesan itu ya kita harus melewati ketidaknyamanan gitu. Ketidaknyamanan melawan diri sendiri, karena rasa malas itu kan setiap hari tuh datang gitu. Gak mungkin gak ada yang namanya rasa malas, itu pasti ada. Tapi kalau kita bisa ngelolanya, kita bisa mengalahkannya, kita bisa berjuang melewatinya, ya insya Allah gitu. Gak mungkin tidak berhasil, gak mungkin tidak sukses. So it's remind myself to always be always that fokus gitu ya, kerjain sesuatu.
Terus ada hal yang penting itu ketika kita sedang mengejar cita-cita, mengejar rencana, menggapai impian itu baiknya itu sembunyi-sembunyi dan secara diam-diam gitu. Mengapa demikian ya? Karena kadangkala ketika kita ngasih informasi rencana kita sama orang, mungkin bisa jadi orang nggak suka gitu ya. Nah, bisa jadi itu tuh malah bumerang buat kita. Misalnya kita kasih tahu nih rencananya ke depan seperti ini, tapi tidak terjadi, itu tuh kayak, waduh malu banget gitu. Tapi kalau misalnya kita diam-diam, terus berhasil, orang tahu hasilnya, kalau gagal, it's okay, nggak jadi masalah. Nah mungkin itu dulu ya, semoga ada nilai positif yang bisa kita ambil, dan it's remind myself, balik lagi saya ingetin diri sendiri gitu, yang jelas ya semoga ini bermanfaat. Thank you very much, sampai jumpa di video selanjutnya.